Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Audila Kadiansi, NIM 70600119032. Kali ini saya akan melakukan praktikum ASTO atau Anti-Streptomycin-O. Sebelum memulai praktikum, ada baiknya kita harus melengkapi alat perlindungan diri berupa jas lab dan handscoot. Adapun metode yang digunakan dalam praktikum ASTO ini adalah metode aglutinasi lateks, di mana praktikum ini berprinsip serum pasien akan direaksikan dengan partikel lateks yang dilapisi antigen Streptomycin-O, yang bila nanti di serum terdapat antibodi terhadap Streptomycin-O, maka nanti hasilnya akan terjadi aglutinasi. Adapun persiapan pasien tidak ada persiapan secara khusus, tetapi kita membutuhkan persiapan sampel berupa sampel yang digunakan adalah darah vena yang tidak mengalami hemolisis, lipemik ataupun icteric. Lalu sampel yang digunakan adalah darah vena sebanyak 3-5 ml yang tidak diberikan antikoagulan. Sampel ini dapat bertahan pada suhu 2-8 derajat Celcius dan stabil selama 2 hari. Baik, langsung saja pada alat dan bahan. Yang pertama ada kontrol positif, lalu ada serum, ada kontrol negatif, ada reagen lateks, dan ada NaCl 0,9%. Di sini ada slide yang akan digunakan. Lalu untuk pemeriksaan semi kuantitatif nanti kita akan membutuhkan tabung reaksi dan rak tabung reaksi, lalu ada pipet tetes dan aplikatornya. Adapun cara kerja dari praktikum ASTO ini, yang pertama kita harus memastikan reagen dan sampel itu harus dalam suhu ruangan. Lalu langkah ke cara kerja berikutnya, kita akan meneteskan 1 tetes serum ke papan slide. Setelah itu kita akan memasukkan kontrol positif ke papan slide. Selanjutnya kontrol negatif. Lalu kita akan memasukkan masing-masing 1 tetes pada kontrol positif, serum, dan kontrol negatif. Tetapi sebelumnya kita harus mengocok reagen lateks ini terlebih dahulu. Setelah dikocok, masukkan masing-masing 1 tetes. Selanjutnya, kita akan mengaduk menggunakan aplikator. Setelah itu, kita akan menggoyang-goyangkan slide dengan perlahan. Setelah digoyangkan, observasi keadaan yang terjadi. Jika ada aglutinasi, maka akan tampak pada hasilnya. Setelah melakukan observasi selama 2 menit, kita mendapatkan hasilnya, yaitu pada slide kontrol positif dan slide serum tampak adanya aglutinasi, sedangkan pada slide kontrol negatif tidak tampak adanya aglutinasi. Maka dapat disimpulkan jika terdapat aglutinasi pada metode kualitatif, maka kita akan melanjutkan ke metode semi kuantitatif untuk mengetahui titernya. Selanjutnya adalah metode kuantitatif. Pertama-tama kita harus menyiapkan dulu tabung reaksi dan rak tabung reaksi, lalu ada NaCl, ada reagen lateks, dan ada serum. Langkah kerja yang pertama yaitu kita masukkan NaCl 0,9%, 100 mikroliter ke masing-masing tabung reaksi. Selanjutnya kita memasukkan serum
pada tabung 1 sebanyak 100 mikroliter. Itu kita aduk pada tabung 1. Setelah diaduk, kita masukkan 100 mikroliter ke tabung 2. Setelah itu kita aduk lagi pada tabung 2. Lalu diambil lagi 100 mikroliter ke tabung 3. Diaduk lagi, lalu ambil lagi 100 mikroliter ke tabung 4. Lalu kita aduk, dan terakhir kita pindahkan 100 mikroliter lagi ke tabung 5. Setelah itu kita masukkan reagen latex masing-masing 1 tetes ke dalam tabung. Setelah itu kita observasi apakah ada terjadi aglutinasi pada tabung reaksi. Kita observasi selama 2 menit. Setelah dilakukan observasi selama 2 menit, kita mendapatkan titer tertinggi yaitu pada pengenceran 8 kali pada tabung ketiga. Di sini bisa dilihat bahwa pada tabung 3 ini terjadi aglutinasi, sedangkan pada tabung 4 dan 5 tidak tampak adanya aglutinasi. Selanjutnya kita akan mencari nilai astonya, yaitu dengan menghitung pengenceran dikali 200 IU per mililiter. Nah, tadi kan sudah didapatkan pengenceran tertingginya yaitu pada pengenceran 8, maka perhitungannya yaitu 8 dikali 200 IU per mililiter, hasilnya 1600 IU per mililiter. Baik, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, mulai dari metode kualitatif, kita mendapatkan hasil positif, yaitu terjadi adanya aglutinasi. Nah, pada metode semi kuantitatif, kita sudah melakukan perhitungan, didapatkan nilai asto yaitu 1600 IU per mililiter. Adapun interpretasi dari praktikum kali ini, yaitu positif karena didapatkan aglutinasi pada pengenceran 8 yang dihitung tadi nilai astonya 1600 IU per mililiter, yang dimana nilai asto tersebut melebihi dari rujukan negatif. Ya, hasil interpretasi positif ini mengindikasikan pasien mengalami demam reumatik. Sekian dari pemeriksaan asto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askar Mulawarman dengan NIM 19. Kelompok 4 akan melaksanakan praktikum patologi klinik. Praktikum patologi klinik tes rheumatoid factor. Untuk praanalitik. Untuk praanalitik ini metode yang digunakan yaitu aglutinasi dari latex. Nah, untuk prinsipnya yaitu reaksi antigen antibody antara human immunoglobulin G atau human IgG dan rheumatoid factor pada sampel serum dari pasien akan membentuk aglutinasi. Nah, untuk persiapan pasien sendiri tidak memerlukan persiapan khusus. Kemudian untuk persiapan sampel itu kita menggunakan sampel serum darah pasien. Nah, serum ini tidak boleh hemolisis, lipemik, dan ikterik. Darah yang digunakan itu darah vena 3-5 ml. Untuk darahnya sendiri dapat disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius dan dapat disimpan dalam 2 hari. Kemudian alat dan bahan yang digunakan yang pertama yaitu pipet tetes, kemudian ada aplikator, kemudian tabung reaksi dan test light. Kemudian untuk bahan-bahannya yaitu ada sampel serum dari pasien, kemudian ada NaCl fisiologis 0,9%, kemudian ada kontrol negatif, kontrol positif, dan reagennya. Metode semi kualitatif. Pada metode semi kualitatif ini
ini kita menyiapkan 5 buah tabung reaksi. Nah, pada masing-masing tabung reaksi kita akan tambahkan energi fisiologis 0,9% ke masing-masing tabung sebanyak 10 mikroliter. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan serum ke tabung yang pertama. Kita misalkan ini sebagai tabung 1, tabung 2, tabung 3, tabung 4, dan tabung 5. Setelah kita tambahkan, kemudian kita aduk dan kita ambil lagi sebanyak 10 mikroliter dan pindahkan ke tabung 2, lalu kemudian dikocok lagi. Nah, selanjutnya kita ambil lagi mikroliter 100 mikroliter dan pindahkan ke tabung 3, lalu kita kocok, kemudian kita pindahkan sampai ke tabung yang kelima. Nah, setelah itu kita tambahkan reagen pada masing-masing tabung sebanyak 1 tetes. Nah, setelah itu kita akan mengobservasi dan melihat adanya aglutinasi. Kita akan melihat aglutinasi pada titer yang tertinggi. Untuk tabung 1 titernya 1/2, kemudian 1/4, 1/8, 1/16, dan yang terakhir yaitu 1/32. Kadar rheumatoid faktor dapat dihitung dengan melihat dari titernya. Untuk hasilnya yaitu titer tertinggi kemudian dikali 20 IU per mililiter. Selanjutnya yaitu pasca analitik. Nah, pasca analitik ini yang pertama yaitu nilai rujukan. Untuk aglutinasi positif itu rheumatoid faktornya lebih dari 20 IU per mililiter. Nah, untuk aglutinasi negatif kadarnya kurang dari 20 IU per mililiter. Nah, untuk interpretasinya sendiri yaitu rheumatoid faktor kadar rheumatoid faktor akan lebih banyak pada seseorang yang menderita osteoartritis, sistemik lupus erythematosus atau SLE, dan lain-lain.